Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Qala Allah ta'ala lil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayat Al-Hujurat ayat 10. Tentunya kalian pasti masih ingat bacaan Al-Hujurat yang tadi barusan Ibu sampaikan, Ibu komandangkan. Mudah-mudahan kalian pasti ingat bahwa di dalam surat Al-Hujurat itu menjelaskan tentang materi yang sudah kita bahas minggu yang lalu, yaitu mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Baik, sebelum materi Ibu lanjutkan, Ibu ingin menyapa kalian. Bagaimana keadaan kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan dan kondisi sehat. Amin, alhamdulillah. Dan kita semua juga dijauhkan dari mara bahaya, yang tentunya mudah-mudahan penyakit yang diturunkan Allah ini cepat segera diangkat kembali oleh Allah, dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau tatap muka di kelas. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu ingin mengingat kembali, karena pada kesempatan ini nanti Ibu akan memberikan tugas, yaitu menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 12. Baik, anak-anakku sekalian, Ibu ingin bercerita sedikit tentang apa sih sebab-sebabnya Quran surat Al-Hujurat 10 dan 12 diturunkan oleh Allah, sehingga kita bisa membaca dan melaksanakan yang ada kaitannya dengan tiga hal yang tadi, yaitu mujahadah an-nafs, kemudian yang kedua adalah husnuzon, dan yang ketiga adalah ukhuwah. Nah, dikisahkan kenapa ayat ini turun atau diturunkan oleh Allah, karena ada seorang yang bernama Salaman, di mana orang ini terkenal dengan kuat makan, kemudian sering tidur, lalu ketika tidur dia mendengur. Nah, pada saat itu banyak orang yang menceritakan, menggunjing. Nah, ini akhirnya turunlah ayat ini yang mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh menggunjing atau menceritakan orang lain, apalagi kita bersifat husnuzon. Karena itu kita harus menanamkan yang namanya ukhuwah atau persaudaraan. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Ya, jadi jelas sekali di dalam firman Allah ini mencantumkan bahwa kita sebagai umat Allah dan pengikut Rasulullah harus menanamkan perilaku-perilaku yang sudah dicatat atau sudah digariskan di dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian, di dalam surat Al-Hujurat juga disebutkan di sini, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassahu
wa alla yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayaqula lahum ahihi maita wa karihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, nanti ayat ini kalian harus hafalkan beserta artinya, ya. Karena di dalam ayat ini atau surat ini menceritakan bahwa kita sebagai umat Allah atau orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kita juga menggunjing satu sama lain seperti yang disiksakan tadi, yang ibu ceritakan bahwa kita tidak boleh menceritakan kejelekan orang lain, karena itu akan menambah dosa yang akan kita tanggung. Nah, anakku sekalian, dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, kita perlu menyikapi apa yang harus kita sikapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya apa yang harus kita sikapi dan harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita, tentunya yang pertama adalah mengikat persaudaraan terhadap saudara seiman dan seagama semata-mata karena Allah. Artinya kita mengikat persaudaraan itu bukan hanya karena hartanya, karena dia pinter, karena dia misalnya anak orang pejabat, tapi karena hanya semata-mata karena Allah. Oleh karena itu, di dalam berteman, tentunya nanti kita jangan memilah-milih, ya. Kita harus mampu menanamkan persaudaraan, walaupun teman kita itu misalnya memiliki kelainan, atau mungkin misalnya di dalam hal misalnya ekonomi, atau misalnya di dalam mohon maaf, misalnya di dalam kelainan di dalam badannya misalnya, atau mungkin dia terlalu pendek, terlalu tinggi, itu kita jangan memilah-milih. Tapi yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana kita merangkul mereka hanya karena semata-mata Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Lalu yang kedua, ikut bertanggung jawab dalam mendakwakan Islam. Nah, ini juga kita harus tanamkan terutama di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Lalu yang ketiga, senantiasa membantu saudara seiman dan seagama yang mengalami kesulitan ekonomi karena Allah. Nah, di sini kita harus membantu. Ya, tentunya kita harus menanamkan dermawan hati kita supaya kita tergores hati kita untuk saling membantu sesama teman yang memiliki kesulitan, apalagi di masa sekarang ini, ya. Anak-anakku sekalian, harus kita tanamkan di dalam diri kita, karena kita tahu bahwa di zaman sekarang ini Allah memberikan cobaan, ujian, menguji umatnya sampai di mana kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan menurunkan penyakit yang sampai sekarang, ya mudah-mudahan penyakit itu akan diangkat kembali oleh Allah, dan kita harus mengambil hikmahnya di balik penyakit itu atau yang diturunkan ujian kepada Allah, ujian Allah kepada kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mulai belajar, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan, kita jadikan suatu evaluasi, supaya itu adalah kita bisa mengambil hikmahnya dan kita mampu mengatasinya dan tetap bersyukur kepada Allah. Lalu yang keempat adalah selalu berbaik sangka atau husnuzon. Nah, ini juga biasanya nih kita dengan teman, kita harus tetap menjalin persaudaraan. Kita jangan misalnya teman yang satu ada tugas, lalu kemudian kita tidak diberikan. Contohnya nih, kita tidak dikasih tahu, padahal teman yang satunya dikasih tahu. Mungkin mereka punya alasan kenapa tidak dikasih tahu, atau mungkin ada hal-hal yang menjadi penghambat atau sehingga dia tidak bisa menyampaikan kepada kita. Nah, ini juga harus kita selalu bersifat husnudzon, tapi jangan bersifat suudzon. Karena kita harus tahu nanti ketika kita sudah mengambil keputusan, apa yang sudah terjadi itu bisa, insya Allah bisa yang